Halo semuanya, selamat datang di program BMFITL, yaitu program One Day Class. Program One Day Class ini adalah sarana untuk kita belajar suatu topik tentang lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang permasalahan banjir di Indonesia. Oke, mungkin ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mulai acara lebih lanjut, kita lakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Pascalis Boni Aaron Timoro, biasa dipanggil Aaron, mahasiswa program studi real angkatan 2020, Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan. Mungkin selanjutnya Randy bisa memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nama saya Randy Merciano. Saya dari real angkatan 20. Saya bertempatan di Surabaya. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Clara bisa memperkenalkan nama dan daerah asal. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Clara Angelina, mahasiswa angkatan 2020 dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan, program studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Dan aku berasal dari Kota Semarang. Selanjutnya Alberta, coba. Ya, halo, perkenalkan nama saya Alberta Kristi Purwandari, saya dari Prodi Real, asal saya dari Yogyakarta. Terima kasih. Kak Stefani. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, aku Stefani dari akun 18. Nah, daerah asalku dari Tegal. Thank you. Ini yang terakhir mungkin Kak Martin. Oke, perkenalkan namaku Martinus Duan, bisa dipanggil Martinus. Aku dari DKV Unika dan aku asalnya dari Bogor. Oke, pada kesempatan kali ini kita bukan dari anak-anak real aja, kita juga bersama dari anak-anak kakak-kakak dari SEL atau Sugio Pranoto Ecolife. Ada baiknya kita juga berkenalan sedikit tentang SEL. Mungkin Kak Martin bisa menjelaskan apa sih itu SEL, terus kapan berdirinya, terus ada kegiatan apa aja sih di SEL, dan juga kalau ingin tahu kita bisa ngeliat di mana sih Kak? Oke, pertama-tama SEL itu adalah organisasi cinta lingkungan dari Unika, salah satu organisasi cinta lingkungan. Ada juga yang lainnya, tapi dari kita sendiri udah lebih fokus ke bagian penanganannya. Untuk acara berdirinya, kita berdiri di tanggal 11 Juli tahun 2012. Pada waktu itu saya masih kurang tahu bagaimana awal berdirinya, tapi kita udah mengalami beberapa banyak pengurusan yang berbeda dan jauh. Untuk acaranya sendiri kita ada beberapa, seperti kayak pengolahan sampah plastik, seperti pembuatan ekobrik yang bisa digunakan untuk membuat suatu bahan pengganti batu bata, atau ada juga kegiatan seperti menghias dress untuk dance, untuk menari, di mana nanti kostumnya itu bakal menyiapkan dari bahan-bahan plastik, dihias dan nanti dinilai berdasarkan kreativitasnya. Terus selain itu kita juga ada ketika offline kita ada kegiatan seperti kayak menanam mangrove, terus ada juga kegiatan seperti membuat tong atau tempat sampah yang bakal dikirimkan di setiap kampus. Nah, terus untuk bisa tahu di mana aja sih SEL itu, sebenarnya IG SEL itu ada, bisa ditulis di s.e.l_SCU atau Sugio Pranata Ecolife SCU. Nah, kalau enggak di web Unika itu ada, tinggal aja tulis
SEL Unika. Nanti ada muncul website kita. Begitu untuk kurang lebihnya. Oke, menarik ya Kak. Selnya itu untuk pecinta lingkungan sama seperti program studi kita yang fokus untuk lingkungan sendiri. Karena kita sama-sama berhubungan tentang lingkungan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang berhubungan tentang lingkungan, terutama permasalahan lingkungan yaitu kerusakan lingkungan. Salah satunya itu ada banjir. Seperti kita tahu, banjir itu menjadi permasalahan banyak kota di Indonesia. Dan setiap kota itu memiliki penyebab yang berbeda-beda. Mungkin untuk diskusi awal kita, pertanyaan pertama adalah, apa sih penyebab utama banjir di setiap kota masing-masing? Untuk saya berasal dari Jakarta. Di Jakarta sendiri, alasan utamanya adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini tidak sesuai dengan daerah serapan, sehingga akibatnya air langsung menuju ke sungai dan sungai meluap. Mungkin kita bisa lebih tahu di kota-kota lain seperti di Surabaya, dari Randy bisa menceritakan. Ya, kalau dari suaranya kedengeran kan? Jelas ya? Jelas kan? Kalau di Surabaya sendiri sih, ya banjir terjadi karena pertama pasti curah hujan yang sangat tinggi. Terus sungai yang terhambat banyak sampahnya itu juga jadi salah satu penyebabnya banjir. Terus saluran pembuangan air yang sangat sedikit bahkan sangat sempit itu juga terjadi di Surabaya. Tapi kan akhir-akhir ini di Surabaya sendiri itu banjir paling parah tahun kemarin pada saat pertengahan bulan Januari. Itu merupakan salah satu banjir terparah sih di Surabaya. Itu karena karena ya tadi saluran pembuangan yang tidak berjalan dengan baik. Itu sih kalau di Surabaya. Oke, mungkin kita bisa tahu dari Semarang, dari Clara. Ya, kalau di Semarang sendiri sih sama ya. Yang pertama itu tadi curah hujannya itu tinggi, jadi lebih sering hujannya, setiap hari itu hujan gitu kalau di Semarang. Terus habis itu saluran airnya itu juga kecil dan juga nggak memadai. Terus juga ada penggunaan lahan yang dialihfungsikan. Jadi lahan untuk meresap air hujan itu tuh berkurang. Kayak bisa disebabkan sama banyaknya pemukiman-pemukiman yang dibangun, industri, juga pembabatan hutan itu juga terjadi. Terus juga bisa disebabkan sama tersumbatnya saluran air karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan di sungai, di selokan, di jalan-jalan yang akhirnya pada saat hujan itu terhanyut sampai ke saluran air itu sendiri. Jadi kalau di Semarang seperti itu, Ron. Oke, Clara, terima kasih. Kalau untuk di Jogja sendiri gimana, Ber? Oh ya, kalau di Jogja sendiri itu sebenarnya Jogja itu jarang banjir. Kalaupun banjir itu biasanya ada di daerah sekitaran Kali Code. Kalau misalkan pas hujan ekstrim gitu, pas cuaca ekstrim gitu biasanya baru banjir. Atau kadang kalau misalkan banyak juga ini sungai-sungai yang di situ mengalami pendangkalan. Jadi ketika hujan air yang di dalam sungai itu nggak bisa ketampung dan akhirnya meluap ke pemukiman warga gitu Kak di Jogja. Kalau untuk terima kasih Berta. Kalau untuk Kak Stefani gimana ya Kak?
Oke, kalau dari tempatku sendiri juga itu karena curah hujan yang tinggi, terus di Tegal juga karena udah ada beberapa daerah yang langganan banjir, jadi sebenarnya walaupun curah hujannya nggak terlalu intens banget, itu tuh biasanya tetap banjir. Nah, itu tuh penyebab utamanya karena eh, masyarakatnya masih kadang tuh suka buang sampah sembarangan, jadi tuh buang sampah sembarangan di sungai, di selokan. Jadi tuh selokan ada beberapa yang harusnya itu bisa buat nampung air, tapi karena tersumbat dan banyaknya sampah, jadinya tuh nggak lancar. Eh, jadinya tuh penyebab banjirnya dari situ. Kalau dari Tegal tuh kayak gitu. Terima kasih Kak Stefani. Untuk Kak Martin sendiri gimana ya Kak? Kalau dari aku, menurut aku penyebab banjir seperti sama kayak yang lainnya. Pertama karena curah hujan yang tinggi juga dan disebabkan oleh saluran air yang terhalang oleh sampah-sampah. Itu basic utamanya. Terus sisanya adalah kayak serapan dari tanah yang kurang, karena misalkan harusnya tanah itu ada akar dari pohon yang bisa menyerap air, tapi akhirnya malah ketutupan sama aspal, yang dimana aspal zaman sekarang aspal Indonesia itu masih belum bisa menyerap air. Jadi itu mungkin penyebab utamanya. Oke Kak, terima kasih Kak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya mungkin, apa sih dampak banjir di daerah kakak sekalian dan daerah-daerah seperti Jogja, Semarang, dan Surabaya? Mungkin untuk Kak Martin bisa jawab duluan. Gimana tadi? Untuk dampak banjir ya Kak? Dampaknya mungkin bisa ini ya, berupa kotor yang pertama kan. Pas dampaknya kotor, terus nanti ada bisa juga kayak kehilangan harta benda, atau bisa juga untuk bentuk lain seperti ada penyakit baru atau penyakit yang biasa sering muncul kalau banjir, kayak diare dan lain-lain gitu. Kurang lebih gitu sih. Terima kasih Kak. Kalau untuk Kak Stefani gimana Kak? Kalau dampaknya sendiri mungkin kalau misalkan di Tegal juga kadang tuh suka mati lampu, pemadaman listrik gitu, karena kadang kan curah hujannya juga tinggi gitu kan, jadi mungkin PLN-nya mematikan listrik untuk beberapa jam gitu. Terus penyakit juga sih kadang, karena airnya kotor, terus susah dapat, kadang tuh ada beberapa daerah yang susah buat akses air bersihnya, jadi tuh kayak banyak yang kena gatal-gatal kayak gitu sih, penyakit-penyakit kulit kayak gitu kurang lebih. Terima kasih Kak. Kalau untuk di Surabaya gimana Ren? Kalau di Surabaya sendiri itu dampaknya yang pertama pasti macet. Itu sudah pasti kalau macet di Surabaya kalau ada banjir. Terus ya pasti kayak tadi kayak Martin jalanan jadi kotor, semua itu pasti. Terus pemadaman listrik juga di beberapa tempat juga terjadi. Terus malah banyak kendaraan-kendaraan bermotor yang rusak gara-gara banjir tuh ada di waktu tahun lalu di Surabaya Barat. Nah, di satu ruko itu kan ada tempat parkiran motor. Nah, hampir semua motor yang diparkir di tempat itu tuh mengalami kerusakan akibat banjir itu tadi. Karena banjirnya kalau nggak salah tingginya itu 1,5-an, 1,5 meteran. Itu. Jadi sangat merugikan banget sih. Itu Ren. Oke, terima kasih Ren. Kalau untuk di Jogja gimana ya Ber? Kalau di Jogja sendiri dampaknya yang pasti ganggu itu ya aktivitas masyarakat, karena kan di sebelah Kali Codi kan ada rumah-rumah warga gitu. Jadi kalau misalkan banjir itu kalau misalkan sampai meluap atau tanggulnya jebol gitu pasti merugikan masyarakat ya, pasti bikin lingkungan di sekitar Kali Codi juga kotor dan merusak fasilitas-fasilitas yang ada kan, karena banjirnya di Kali Codi itu kalau misalkan musim hujan benar-benar gede gitu.
Makasih, Ber. Kalau untuk di Semarang gimana, Klar? Sebenarnya sama aja ya sama yang lain. Kalau di Semarang itu juga yang paling sering itu ya macet kalau di jalan. Apalagi kalau pas rame-ramenya sore-sore pulang kerja itu pasti macet. Kalau berangkat kerja lagi banjir gitu juga pasti macet. Terus juga habis itu pasti lingkungannya jadi kotor. Kan karena air hujan itu kan kotor ya, punya zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Nah itu bisa nyebabin berbagai penyakit. Salah satunya ya infeksi kulit, gatal-gatal, diare juga bisa. Terus dari situ nggak jarang juga kalau misalnya banjir di Semarang itu PLN juga matiin lampu ya. Terus juga kalau misalnya banjirnya gede itu juga pasti fasilitas-fasilitas umum di jalan itu juga rusak, kayak kendaraan yang parkir di jalanan itu pasti juga rusak. Kadang juga ada yang hanyut di jalanan gitu, jadi saling tabrak satu sama lain. Jadi juga menimbulkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Gitu, Ron. Oke, Klar. Makasih, Klar. Ini tentunya untuk pertanyaan selanjutnya, apakah letak suatu daerah mempengaruhi terjadinya banjir? Mungkin untuk contohnya di Jakarta, mungkin kalau tahu di Jalan Kemang, Jakarta Selatan, itu pada 2 tahun terakhir pasti banjir. Dikarenakan letaknya itu ada di rendah, tempat yang rendah. Itu kayak ada terletaknya itu di antara cekungan. Karena itu air tidak bisa pergi kemana-mana. Dan juga Jakarta itu rata-rata banjir dikarenakan air kiriman dari Bogor ataupun dari Depok. Sehingga Jakarta itu sungainya tidak dapat menampung lagi air kiriman tersebut. Kalau untuk di Semarang gimana ya, Kar? Kalau Semarang itu kan sebenarnya dibagi ya, ada Semarang atas sama Semarang bawah. Nah, kalau di Semarang itu yang langganan banjir itu kalau yang dekat-dekat sama daerah rumahku itu Telogosari. Itu kan masuk di Semarang bawah. Nah, kalau air itu kan dari daerah yang lebih tinggi akan mengalir ke daerah yang lebih rendah ya. Jadi kalau misalnya di daerah Semarang bawah yang contohnya Telogosari itu punya banyak masalah. Misalnya saluran airnya tuh nggak lancar. Terus juga dinding-dinding di selokannya itu kurang tinggi gitu loh. Jadi tingginya tuh hampir menyamai sama permukaan air kalinya itu. Jadi kalau misalnya banjir, kan aliran selokannya tadi kan nggak lancar karena tersumbat sampah ya. Nah, itu jadi salah satu penyebab juga. Jadi kalau misalnya di Semarang atas itu hujan, berarti kan airnya mengalir dari Semarang atas ke Semarang bawah juga. Nah, itu menjadi salah satu penyebab juga banjir di Semarang bawah. Gitu. Oke, makasih, Klar. Kalau untuk di Tegal gimana ya, Kak Stefani? Kalau di Tegal sendiri itu kan juga ada beberapa sungai gitu. Nah, tapi itu karena masih ada beberapa orang tuh masih suka membangun pemukiman di daerah situ. Jadi kan kalau misalkan datarannya rendah, terus tiba-tiba lagi curah hujannya tinggi, sebenarnya tuh daerah yang tinggi kan nggak kena banjir, tapi karena dibangun di dekat sungai dan datarannya rendah, itu tuh kadang juga suka banjir yang sampai meluap, sampai ngerendam, terus kadang sampai harus sedada orang dewasa. Kadang, jadi kalau menurutku, kalau misalkan tadi dibilang ngaruh nggak sih, itu tuh ngaruh banget, apalagi kalau misalkan dibangun di yang benar-benar datarannya rendah, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya sama aja di semua daerah menurutku, pasti yang datarannya rendah itu biasanya kalau curah hujannya tinggi pasti bakal kena banjir juga, gitu sih. Terima kasih, Kak. Kalau untuk di Surabaya gimana ya, Ren? Jadi kalau di Surabaya ini kan aku ngambil lagi yang tahun lalu ya. Kalau di tahun lalu kan yang paling besar, paling tinggi itu daerah Surabaya Barat. Surabaya Barat itu kayak gimana ya bayanginnya ya. Di sana itu bukit gitu. Jadi
bukit yang dimana nanti aliran yang dari bukit itu kan turun ke bawah tuh. Nah, di Surabaya Barat bawah lah istilahnya. Nah, itu makanya sering terjadi banjir di situ karena airnya kan mengalir ke bawah semua. Gitu sih. Terus selain itu kan juga karena aliran pembuangannya yang juga nggak berfungsi dengan baik dan sempit itu juga mempengaruhi sih. Makanya sering banjir di sana. Dan kalau aku lihat berita sih, sebenarnya pemerintah Surabaya itu sudah mengupayakan untuk membuat saluran pembuangan yang lebih baik lah. Tapi kan masih ada kendala administrasi dan sebagainya itu. Karena itu sih makanya saya masih sering banjir di sana. Gitu Ren. Terima kasih, Ren. Kalau untuk Kak Martinus gimana, Kak? Ya, kurang lebih sama seperti yang lain juga. Kalau misalkan banjir itu gara-gara volume air yang terlalu tinggi dan nggak bisa ditampung, sehingga kalau misalkan tempat untuk nampungnya sampai bobol atau pecah, jadi terjadilah banjir. Contohnya kayak banjir bandang. Seperti itu sih. Oke, terima kasih, Kak. Kalau untuk di Yogyakarta gimana, Ber? Di Jogja kan yang biasa tempat banjir itu letaknya jauh di bawah ya kan. Kalau di Jogja itu ada di Yogyakarta Utara tuh ada pegunungan. Jadi kalau misalkan di utara hujan bisa dipastikan kalau di bawah itu biasanya juga banjir. Walaupun maksudnya kapasitasnya kadang ada yang sampai menguap, ada yang enggak, tapi kapasitas airnya lebih besar. Kalau misalkan curah hujannya tinggi gitu. Makasih, Ber. Lalu, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti kita tahu, permasalahan lingkungan itu bukan hanya banjir, tapi juga ada pencemaran udara. Pencemaran udara salah satu alasan pencemaran udara tinggi di Indonesia, terutama itu salah satunya adalah tingkat tingginya volume kendaraan. Lalu, karena volume kendaraan bertambah, ini apakah menyebabkan terjadinya banjir? Maksudnya, apakah peningkatan volume kendaraan menyebabkan terjadinya banjir di setiap daerah? Untuk Surabaya, menurut kamu gimana, Ren? Kalau volume kendaraan ya, kalau di Surabaya itu pernah sih awal-awal dibangunnya pelebaran jalan itu. Pada saat itu memang ada pelebaran jalan, tapi kan untuk aliran pembangunan itu masih sempit gitu. Nah, karena dan beberapa aliran pembangunan juga ditutup ya karena pembangunan jalan itu, makanya banyak terjadi banjir sih dulu di Surabaya itu. Nah, baru pada saat akhir-akhir ini jalan beberapa yang ada di sini sih dibangun saluran air lagi. Makanya kayak dibangun ulang atau apa ya? Apa istilahnya? Kayak mengembalikan fungsinya yang dulu. Itu sih. Oke, Ren. Makasih, Ren. Kalau untuk di Tegal gimana, Kak? Stefani. Kalau di Tegal sendiri, kalau misalkan tadi tentang volume kendaraan, sebenarnya menurutku bisa iya, bisa enggak. Karena kan kalau di Tegal sendiri itu kan masih enggak terlalu, kadang ada jalanan yang besar, kadang masih ada jalanan yang kecil-kecil juga. Karena kalau misalkan untuk jalanan yang besarnya itu tuh, kalau misalkan mungkin bisa iya karena badan-badan jalannya itu karena kan lagi penuh banget, kadang dengan adanya volume kendaraan yang banyak itu tuh kadang bisa apa sih ya namanya menghambat saluran airnya juga gitu loh. Jadi mungkin kalau misalkan dibilang volume kendaraan bisa menjadi salah satu penyebab dari banjir, mungkin aku bisa iya bisa enggak, karena sebenarnya itu kan tergantung daerahnya masing-masing juga. Kalau misalkan di Tegal menurutku itu enggak menjadi salah satu yang penyebab yang benar-benar bikin banjir sih kayak gitu. Makasih, Kak. Kalau untuk Kak Martinus gimana, Kak? Sama aku juga gitu. Kalau penyebab banjir karena polusi udara, mungkin itu bakal jauh banget ya dampaknya. Kayak misalkan
mungkin masih jauh, misalkan jumlah volume kendaraan yang tinggi bakal berakibat sama polusi tinggi. Terus dengan polusi tinggi dan karbon monoksida yang tinggi bakal memunculkan hujan di daerah tersebut, atau bisa jadi hujan di beberapa tempatnya. Nah, hujannya itu mungkin kalau misalkan banyak yang polusinya parah, mungkin bisa membuat hujan deras. Baru itu mungkin bisa berdampak lagi sama tadi dibantu oleh beberapa permasalahan seperti penyumbatan saluran air dan lain-lain. Sehingga jadi kalau misalnya secara langsung itu kayaknya masih susah banget untuk dibuktikan. Tapi kalau mungkin secara jauh banget, mungkin masih ada kemungkinan bisa. Oke, terima kasih Kak. Kalau untuk di Semarang gimana Kak? Kalau di Semarang hampir sama kayak punya Randy tadi yang di Surabaya. Jadi itu kalau Semarang itu kan padat ya, apalagi kalau jam berangkat kerja, pulang kerja pagi-pagi gitu, kan banyak yang beraktivitas keluar. Nah, itu tuh karena jumlah volume kendaraan yang banyak, itu dilakukan perbaikannya tuh dengan melebarkan jalan. Nah, di kanan kirinya jalan itu kan ada selokan ya. Kalau yang di dekat rumah aku itu selokannya kanan kirinya udah kecil, karena ada pelebaran jalan tambah kecil lagi. Jadi kalau misalnya hujan itu hampir setiap kali hujan besar gitu, pasti di situ banjir. Pasti di situ banjir. Jadi kalau menurut aku kayak gitu loh. Oke, terima kasih Klar. Kalau untuk di Jogja gimana ya, biar Kalau di Jogja sendiri sih hampir sama kayak di Surabaya sama Semarang ya kan. Kalau misalkan tadi tanya apa volume kendaraannya itu berpengaruh enggak buat banjir itu sebenarnya kalau menurut aku iya, karena kalau misalkan volumenya bertambah otomatis kan kita juga butuh lahan buat jalan kan, dan otomatis tempat buat resapannya itu akan berkurang. Jadi hujan yang biasa turun jadi susah buat diresapan air gitu. Oke, terima kasih Ber. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Solusi apa yang dapat kita berikan sebagai anak muda untuk mengatasi banjir? Ini yang pertama kita mulai dari Randy. Solusinya ya mungkin apa ya mulai dari diri sendiri sih, mungkin ya tidak membuang sampah secara sembarangan ya. Membiasakan diri untuk bersih, terus peduli lingkungan tuh harus sih kalau menurutku. Jadi kita mending mulai dari diri sendiri tuh. Gitu sih, Ran. Terima kasih Ren. Untuk Clara gimana Clara? Kalau dari aku, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jadi kayak kita harus peduli sama lingkungan, terus buang sampah tuh pada tempatnya. Kalau misalnya di sekitar kita nggak ada tempat sampah gitu, jangan buang sampah tuh seenaknya, disimpan dulu, dibawa dulu sampai kita nemu tempat sampah, baru dibuang di tempat sampah. Terus juga sebisa mungkin meluangkan diri pada akhir minggu gitu, membersihkan selokan di depan rumah, itu bisa. Terus juga menanam tanaman di pekarangan rumah. Terus juga dapat mengurangi penggunaan plastik ya, dengan menggunakan kertas atau tas kain itu untuk mengganti penggunaan plastik. Oke, terima kasih Clara. Untuk Alberta gimana Ber? Hampir sama sih kayak Rini sama Clara ya, yang paling harus dilakukan sih dari diri sendiri, kayak misalkan itu tadi buang sampah, mulai buang sampah pada tempatnya, terus mulai hal-hal kecil kayak misalkan kita cocok tanam di rumah, biar setidaknya kita kontribusi lah, biar air yang turun ke bumi itu nggak langsung bablas gitu, maksudnya bisa tertahan dengan tanaman-tanaman yang kita tanam gitu lah.
Terima kasih, Ber. Untuk Kak Stefani, gimana, Kak? Sebenarnya sama aja kayak yang lain, tapi mungkin yang pertama kan tadi jangan buang sampah sembarangan gitu. Nah, terkadang tuh di mindset orang tuh suka berpikir kayak, sampahnya tuh cuma satu, cuma kecil doang, paling cuma buang kayak gini nggak akan bisa menyebabkan banjir. Padahal tuh sebenarnya kan ketika kita buang sampah satu pun kita nggak tahu selanjutnya tuh akan ada apa lagi gitu. Selanjutnya kan nggak cuma kita yang buang sampah doang gitu. Nah, jadi mungkin kalau aku lihat pun sebenarnya kan udah banyak tempat sampah gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ketemu tempat sampah pun kita bisa disimpan dulu gitu. Karena sesuatu yang kecil kayak contohnya tuh kayak bungkus permen gitu. Tapi kita tuh buang sampahnya hampir setiap hari. Nah itu kan juga kayak buang sampahnya sembarangan. Itu kan juga bisa apa sih namanya nyebabin banjir. Terus kayak botol-botol plastik kayak gitu. Nah selain jangan buang sampah sembarangan tuh mungkin bisa kita belajar untuk menanam pohon kayak gitu karena kan kalau misalkan kita memperbanyak dengan menanam pohon itu tuh kayak ada resapan airnya gitu loh jadi pas banjir tuh kayak nggak terlalu bener-bener ngerendam banyak banget sih kayak gitu mungkin dengan hal-hal simpel aja dulu kayak gitu. Terima kasih, Kak. Untuk Kak Martinus, gimana, Kak? Kalau dari menurut aku, pertama ya pasti ini selalu nanam pohon karena bagaimanapun juga pohon itu menyerap air. Terus ada juga bisa kita bikin tempat untuk menampung luapan air kayak misalnya di Jakarta kan ada kayak tempat khusus kan untuk naruh air dan itu kalau bisa diperbanyak dan kalau bisa penyalurannya supaya nggak cepat penuh itu di sistemnya diperbaiki. Terus untuk di daerah-daerah desa kalau misalkan desa itu kadang tempat TPA itu nggak ada atau truk-truk sampah yang ngambil itu nggak ada yang masuk gitu loh. Jadi orang tuh kayak buang sampah kayak asal aja lah nggak apa-apa masuk sungai aja nanti juga hilang gitu. Terus untuk sisanya ya bisa dari diri sendiri sih untuk ngurangin penggunaan bahan yang nggak bisa terurai dengan bahan yang mudah terurai itu sih. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin saya bisa menarik kesimpulan bahwa banjir itu memiliki banyak faktor untuk terjadinya, seperti ada curah hujan yang tinggi, lalu ada penyumbatan karena sampah, ataupun yang lainnya. Lalu tentunya banjir ini memberikan dampak yang negatif untuk manusia, untuk masyarakat, seperti ada membawa penyakit, membawa kerugian material juga, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga mungkin untuk banjir, walaupun masalah ini kompleks, yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, kita bisa mulai memperbaikinya dari diri sendiri, seperti tidak membuang sampah sembarangan, belajar untuk menanam pohon, agar banyak serapan air hujan, lalu juga mungkin kita bisa memberikan agar dalam skala besar, seperti diperbanyak sumur-sumur resapan. Tidak terasa, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Alberta, Clara, Randy, lalu juga terima kasih untuk Kak Martinus dari SEL, dan juga Kak Stefani dari SEL. Dan juga kami berterima kasih untuk teman-teman yang menonton. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.